urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, berilah hidupku di tangan-Mu, berlepas turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Pada hari yang ketiga dan saat ini kita merayakan yang puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini, anak Allah Yesus namanya. Kita bangkit berdiri, haleluya. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus hidup, haleluya. Anak Allah Yesus namanya, penyembuhan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, hukum
sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah meninggikan nama Yesus. Kami selalu percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, Yesus. Bentar kami akan menerima firman Tuhan. Engkau urapi hamba Tuhan, pakai hamba Tuhan supaya firman yang akan ditaburkan akan menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan. Yesus, Yesus, karena firman Tuhan ada pelita buat kaki kami Tuhan, supaya kami makin hari makin berjalan bersama Engkau Yesus, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau urapi kami semua yang akan mendengar firman Tuhan, supaya firman yang ditaburkan tertanam di dalam kehidupan kami Tuhan. Apabila ada orang pekerjaan yang ingin mengganggu firman Tuhan, kami sehati, kami usik, kami tinggi tolak di dalam nama Yesus. Kami berdiri diam dan mendengar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Benar, karya yang terbesar adalah pengorbanan Tuhan Yesus untuk saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita akan melihat firman Allah pada hari Paskah ini, yaitu masih ada kaitan dengan firman Allah kemarin. Kita akan membuka Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9. Masih ada yang luar, segera cepat masuk. Dalam 2 Korintus 8 kita akan bacakan ayatnya yang ke-9. Kalau kita sudah dapat kita hormati pembacaan firman Allah ini, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Puji Tuhan. Ya. Kalau saya mencari referensi lain dari terjemahan bahasa lain, di situ disebutkan bahwa Yesus yang oleh karena kamu atau kita menjadi sangat miskin, ya, menjadi sangat miskin, seperti firman Allah yang kita sudah dengar kemarin, ya. Dan sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi firman Allah kemarin kita sudah lihat Tuhan Yesus dalam keluarga yang sangat-sangat miskin, dibesarkan dalam keluarga miskin. Dan memang ayat ini juga mengatakan Yesus meskipun sangat kaya, tetapi Dia sudah menjadi sangat miskin oleh karena kita. Ya, supaya dikatakan di sini supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi ini keinginan dari Tuhan. Tuhan tidak ingin kita akan dibelenggu oleh segala kemiskinan. Tuhan tidak mau. Maka Dia rela jadi sangat miskin, dan oleh sebab kemiskinannya itu maka kita dijadikannya kaya. Nah, kita tahu bahwa sejak kejatuhan manusia, maka hubungan antara Allah dengan manusia itu terputus, kecuali ada beberapa nabi, raja Israel secara khusus. Tetapi secara umum telah putus hubungan oleh sebab karena dosa daripada manusia. Jadi akses manusia kepada Allah, begitu juga Allah kepada manusia, terputus. Tetapi puji Tuhan, melalui kematian dan kebangkitan daripada Tuhan, maka akses itu terbuka kembali. Jalan itu yang tadinya sudah tertutup
Tidak ada yang manusia bisa buka. Tidak ada. Nabi pun, malaikat pun, siapapun tidak bisa membuka lagi jalan itu. Cuma ada satu yang bisa, yaitulah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang membuka akses, sehingga Allah punya akses kepada kita. Kita pun sebaliknya seperti itu. Ya, makanya dalam ayat ini, maka dia sudah menjadi sangat miskin supaya kita menjadi kaya. Ini rencana dari Tuhan, begitu indah. Sebab manusia sebelum pada waktu jatuh dalam dosa, tidak saja miskin secara materi, tetapi miskin yang lain, terlebih miskin rohani yang parah, itu betul-betul luar biasa parahnya. Maka itulah sebabnya setelah Yesus mati dan dia bangkit, maka kita punya akses untuk ke Tuhan. Allah juga membuka pintunya untuk apa? Membuat kita menjadi kaya di dalam Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-7, kalau kita baca 2 Korintus 8 ayat 7, dikatakan begini, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dikatakan sih, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Nah, setelah kematian dan kebangkitan dari Tuhan, maka kita lihat, maka kita diberi peluang oleh Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kekayaan ilahi. Sebab kekayaan itu bukan hanya melulu soal materi, tetapi ada banyak hal lain di dalam Alkitab yang perlu kita menjadi kaya untuk itu. Nah, pertama kalau kita lihat dalam ayat yang ke-7 ini, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Bukan cuma kaya satu macam, tapi kaya di dalam segala sesuatu. Yang sangat dicari oleh manusia, yaitu supaya dia itu bisa hidup, dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa pakai. Segala kebutuhan hidup itu dia bisa terjamin dalam kehidupannya. Alkitab memberitahu dalam Ayub bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa, sekelai benang pun tidak ada. Makanya disebut di dalam Ayub pasal 1 itu, maka wajar kalau manusia itu mati, dia tidak juga membawa sesuatu apapun. Berdasarkan ayat ini, kalau manusia itu dilahirkan tidak punya apa-apa. Tetapi kalau kita punya apa-apa sampai sekarang ini, itu semua hanya oleh anugerah daripada Tuhan. Dulu kita, pada waktu kita dilahirkan oleh seorang ibu atau ibu kita, tidak ada yang kita punya. Cuma selain tubuh kita ini. Tidak ada seorang yang lahir lalu di tangan kirinya memegang emas, lalu tangan kanannya memegang mungkin uang. Tidak ada, kosong. Itulah setiap manusia seperti itu. Bahkan pun mungkin kita dibesarkan sampai kita sekolah, bahkan pun mungkin kita baru menikah sekalipun, kita pun tidak punya modal dengkul. Banyak yang seperti itu, kami juga begitu. Tetapi kalau kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa pakai, kita punya rumah tempat tinggal, kita punya kelebihan, oh itu semua hanya oleh anugerah daripada Tuhan. Tuhan melihat kebutuhan kita. Tuhan melihat kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu
lebih daripada itu memang Tuhan sudah sediakan. Karena sudah Alkitab katakan sudah terbuka jalan, namun kita juga Alkitab katakan begini dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lain-lain itu akan ditambahkan kepadamu. Ini cara Tuhan untuk membuat kita hidup cukup, diberkati. Carilah Tuhan dulu, carilah kebenarannya dulu. Maka kalau kita sudah cari Allah, cari kebenaran Tuhan, Tuhan berjanji, maka yang lain-lain kebutuhan kamu, makan, minum, pakai, tempat tinggal, atau apapun kebutuhan-kebutuhan kamu, itu akan ditambah-tambahkan. Kalimat ditambahkan itu pengertiannya jamak. Jadi bertumbuh, jadi terus berkembang. Makin kita mencari kerajaan Allah, makin kita mencari kebenaran Allah, maka apa yang terjadi? Maka Tuhan akan tambah-tambahkan. Dari tadinya hanya sekedar cukup, lalu lebih dari cukup, bahkan mungkin bisa lebih daripada itu. Karena apa? Karena kita itu mencari kerajaan Allah dan mencari kebenarannya. Itulah cara Tuhan memberkati umat-umatnya. Kalau orang dunia, mereka cari kekayaan apa? Pergi ke tempat pemujaan, pergi di tempat dukun paranormal. Itu banyak sekali kita temukan untuk bisa mereka mendapatkan kekayaan. Tapi kita tidak. Kita punya Tuhan Yesus. Nih, aku sudah buka jalan, akses sudah terbuka. Maka apa yang kamu lakukan? Nih, kamu harus memiliki kerajaan Allah, cari kerajaan Allah, kebenaran Allah. Jangan khawatir, burung di utara tidak pernah menabur dan menuai, aku beri makan. Bayangkan saudara. Bahkan Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tetap tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka Bapamu di surga akan memberikan itu kepada kamu. Ini kita lihat. Kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan, dan firman Tuhan itu meremah dalam diri kita, tertanam dalam diri kita, melakukan firman Allah itu, maka apa saja yang kita minta. Kita mau minta apa? Ya, dulu mungkin sepeda saja kita tak punya, bisa beli sepeda, puji Tuhan. Oh, meningkat jadi motor, meningkat jadi rumah, meningkat jadi kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Kita sudah diatur oleh Tuhan melalui firman Allah. Ya, Allah ingin kita itu berkecukupan selama kita tinggal di dalam dunia ini. Jadi Allah itu tidak melarang kalau kita cukup makan minum, kita punya ini, punya itu. Tidak. Alkitab tidak pernah melarang itu. Yang penting kita ada di dalam firman Tuhan. Tetap cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap firman-Nya di dalam kita. Maka seberapa banyak pun berkat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, kita hanya berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh karena Engkau sudah mati dan bangkit, membuat kami bisa menikmati. Sebab Amsal Sulaiman berkata begini, berkat yang datangnya dari Tuhan tidak akan disertai dengan kedukaan. Beda kalau berkat yang didapat dari setan, dari dukun paranormal, itu ada tumbal. Bisa anaknya, saudaranya, istrinya, atau suaminya jadi tumbal. Tetapi bagi Tuhan tidak ada tumbal. Itu berkat dari Tuhan. Alkitab katakan berkat yang dari Tuhan tidak disertai dengan kedukaan. Tidak. Artinya apa? Kita dapat menikmati berkat Tuhan. Kalau orang yang mencari berkat ke dukun, makan saja, makan
boleh pakai pakaian bagus. Ya setan yang marah. Tapi kalau kita saudara diberkati oleh Tuhan, kita mau pakai baju apapun, kita mau pakai sepatu apapun, kita mau pakai emas apapun itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan mencukupi segala kebutuhan saya dan saudara. Amin. Inilah Tuhan begitu baik. Oleh kematian dan kebangkitannya, kita punya akses langsung kepada Tuhan. Dan dampak dari kematian dan kebangkitannya, yaitu Tuhan ingin untuk membuat kita sejahtera selama kita hidup di dalam dunia ini. Lalu berkat yang kedua dalam ayat ini dikatakan dalam ayat 7, dan kamu kaya dalam iman. Jadi iman itu dalam Roma 12 dikatakan bahwa Allah memberikan ukuran iman kepada kita masing-masing. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, pada saat kita percaya kepada Tuhan, maka kita diberikan ukuran iman yang sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semua sama pada saat kita percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana menjadi kaya di dalam iman? Maka setelah kita sudah memperoleh ukuran iman yang dari Tuhan, maka kita yang mengolah itu. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh, bagaimana iman kita bisa bertambah-tambah, bagaimana iman kita itu bisa makin hari makin meningkat sampai kepada kedewasaan, bahkan sampai kepada tingkat kesempurnaan sama dengan Kristus. Nah, ini yang kita harus perjuangkan dalam hidup ini. Itu sebabnya kita datang berbakti, kita datang ke gereja, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab Roma 10:17, dari manakah kamu mendapatkan iman? Iman itu dari mendengar. Mendengar apa? Mendengarkan firman Tuhan. Makin banyak kita mendengar firman Allah, maka kita imani itu, kita percaya itu firman, kita renakan firman, maka kita makin bertambah iman kita. Ya. Jadi jangan kita sebaliknya, mungkin kita cukup secara materi, tetapi secara iman kita miskin. Repot lagi. Tuhan ingin kita menjadi kaya di dalam iman. Dengan banyaknya kita berbakti, dengan banyaknya kita bersekutu dengan Tuhan, maka makin hari demi minggu, bulan ke bulan, tahun demi tahun, maka iman kita makin bertambah, makin bertumbuh, dan sampai kepada tingkat yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah itu, jadi supaya kita menjadi kaya di dalam iman. Sebab di dalam Alkitab, dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang kelima, firman Allah berkata begini. Yakobus pasal 2 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata begini. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kekasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin di dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Allah memilih orang yang miskin di dalam dunia ini. Untuk apa dikatakan di dalam ayat ini? Untuk menjadi kaya di dalam iman. Ini yang kita perjuangkan. Tidak peduli latar belakang kita. Apakah kita orang miskin atau kurang mampu atau mampu berkecukupan atau lebih, tidak peduli. Yang penting fokus kita bagaimana kita menjadi kaya di dalam Tuhan. Firman Allah ini katakan menjadi kaya dalam iman. Sebab apa? Kalau kita jadi kaya di dalam iman, maka kita akan menjadi ahli waris kerajaan yang dijanjikan Tuhan. Itulah kerajaan surga.
miskin, bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan itu, mendapatkan warisan kerajaan surga? Kalau ukuran iman itu 100%, iman kita 20%, 25%, atau mungkin 50%. Wah, itu tidak cukup. Secara rohani, itu miskin rohani. Tetapi kalau kaya rohani, kita itu terus bertumbuh sampai kepada tingkat 100% kaya di dalam iman. Kita tidak akan ragu lagi, saya mati masuk surga enggak ya? Kalau saya dipanggil Tuhan ini, saya mau mewarisi kerajaan Tuhan atau tidak? Tapi kalau kita yakin, kita sungguh-sungguh, kita bertumbuh dalam iman, kita kaya di dalam iman, kapanpun Tuhan panggil kita akan berkata, puji Tuhan, karena saya tahu saya akan mewarisi kerajaan Allah yang Allah sudah sediakan bagi saya. Itulah. Jadi iman kita tidak stagnan, harus bertumbuh. Sekali lagi, dengan cara bagaimana kita banyak sekali beribadah, mendengarkan firman Tuhan, supaya kita menjadi kaya di dalam iman kita. Puji Tuhan. Lalu saudara, dikatakan lagi di dalam ayat yang kita kaya, apalagi dikatakan kaya di dalam perkataan. Saya membaca, cari referensi apa maksud daripada kaya di dalam perkataan. Sebab Alkitab berkata begini, janganlah perkataanmu itu sia-sia adanya. Janganlah kamu berkata-kata yang kotor dalam kitab Efesus. Tetapi hendaklah perkataanmu itu bisa menjadi berkat untuk orang mendengarnya. Biarlah perkataanmu itu bisa membangun kepada sesama umat Tuhan. Itu firman Allah katakan. Jadi kaya dalam perkataan yang dimaksudkan di sini, yaitu perkataan-perkataan Kristus, perkataan-perkataan dari Tuhan. Perkataan Tuhan tidak ada negatifnya, tidak ada. Perkataan-perkataan Tuhan itu positif semuanya, mendatangkan keuntungan bagi saya dan saudara. Hendaklah perkataanmu, dikatakan, menjadi berkat. Kata-kata kita menjadi berkat. Jangan perkataan yang sia-sia. Biarlah perkataanmu itu membangun, bukan meruntuhkan. Bukan. Ini. Jadi biar kita kaya di dalam perkataan-perkataan kebenaran firman. Kaya dalam perkataan-perkataan Kristus. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 16, di situ firman Allah berkata begini. Kolose pasal 3 ayat 16 dan 17 berkata begini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkataan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yaitu biarlah hendaklah perkataan Kristus itu diam dengan kekayaannya di dalam diri kita. Wow, hebat sekali. Ini perkataan Kristus. Apa itu perkataan Kristus? Itu firman Tuhan. Sehingga kita betul-betul kaya di dalam perkataan Tuhan. Lalu dampaknya dikatakan dalam
mengajar siapa? Mungkin anak-anak kita, istri kita, suami kita, teman kita, kerabat kita. Karena kita ini memiliki perkataan Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. Dalam terjemahan lain, biarlah perkataan Kristus yang dengan segala kekayaannya atau dengan segala kelimpahan. Perkataan Kristus. Jadi perkataan kita itu benar-benar menjadi berkat. Bukan sebaliknya menyakiti orang, memfitnah orang. Bukan. Tapi perkataan kita orang, aduh senang sekali. Perkataannya itu membangun, memberikan nasihat, memberikan dorongan, memberikan semangat. Ini kita harus kaya dengan perkataan-perkataan Kristus seperti ini. Dan bahkan pun kalau kita kaya di dalam perkataan-perkataan Kristus, kita dapat memuji-muji akan Tuhan. Kita akan mudah mengucap syukur. Bahkan pun dalam ayat 17, apa yang kita lakukan melalui perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Wow, hebat sekali, saudara. Ya, kalau dulu sebelum kita mengenal Tuhan, mungkin kita kaya dengan kata-kata yang kotor. Kita kaya dengan kata-kata yang sia-sia. Sebelum kita mengenal Kristus, kita mungkin kaya dengan kata-kata fitnah dan menyakiti dan lain sebagainya. Tetapi oleh kematian dan kebangkitan dari Tuhan, maka firman Allah mendorong kita agar supaya kita kaya di dalam perkataan-perkataan Kristus itu, sehingga perkataan kita menjadi berkat, perkataan kita itu bisa membangun. Kalau perkataan Kristus tinggal di dalam kehidupan kita, apapun masalah yang muncul dalam kehidupan kita, bukan kesungutan yang keluar dari bibir mulut kita, bukan kebencian yang keluar dari bibir mulut kita, tetapi ada selalu ucapan syukur karena Tuhan itu begitu baik dan sangat baik. Oh, banyak sekali kalau bicara tentang perkataan Kristus itu melimpah dalam diri kita, tapi kita lihat terus firman Allah ini. Lalu di dalam ayat ini kita lihat juga kaya di dalam pengetahuan. Ini bukan pengetahuan duniawi untuk belajar ilmu alam, matematika, sejarah, bukan. Ini yang dimaksudkan pengetahuan ini, pengetahuan akan Tuhan, pengetahuan akan kebenaran daripada Tuhan. Ini kita sangat membutuhkan pengertian dan pengetahuan tentang Tuhan. Dalam kitab Hosea 4 ayat 6, di situ firman Allah berkata begini, umatku binasa oleh sebab mereka tidak memiliki pengetahuan. Bahaya. Biarpun orang pintar sepintar-pintarnya, tapi kalau dia tidak mengerti, tidak ada pengetahuan tentang Allah, tentang Tuhan, tentang kebenaran, wow, jelas dia pasti binasa. Hosea 4 ayat 6, mereka akan binasa karena tidak memiliki pengetahuan tentang Allah, tentang Tuhan. Banyak manusia di dunia ini pintar. Orang ateis itu pintar-pintar, orang komunis pintar-pintar, tidak percaya Tuhan. Mereka pintar, tapi sayang mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Kalau pengetahuan dunia, oh hebat mereka, tapi pengetahuan tentang Allah tidak. Kita bersyukur sudah oleh kematian dan kebangkitan dari Tuhan. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menimba pengetahuan, menambah pengetahuan, belajar tentang pengetahuan tentang Tuhan. Sebab bagaimana kita bisa masuk surga, kita tidak tahu bagaimana itu surga, ada apa di dalam surga, bagaimana di dalam surga, kita tidak tahu.
Makanya ada firman Allah yang mengajar kita, memberitahukan kita bagaimanakah kerajaan Allah, bagaimanakah surga, bagaimanakah kota Yerusalem baru, bagaimanakah tempat yang indah senang kekal sampai selama-lamanya. Kita makin memiliki pengetahuan yang banyak tentang Tuhan, kita makin akan lebih dekat dengan Tuhan, kita akan makin lebih mengasihi akan Tuhan, kita makin lebih mengenal Tuhan, memiliki pengetahuan yang baik tentang Tuhan. Maka iman kita pun akan ikut bertumbuh. Kita akan lebih mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Sebab apa? Pengetahuan dari Allah itu mendatangkan keselamatan dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam Efesus pasal 5 ada ayat berkata begini, janganlah kamu menjadi bodoh, melainkan mengertilah kehendak daripada Allah. Jadi jangan bodoh, tapi kita harus mengerti, mengetahui kehendak dari Allah. Banyak orang Kristen mungkin banyak tapi tidak tahu kehendak Allah, tidak mengerti tentang Allah. Kita harus tahu, memahami, kita harus mengerti, kita harus mengetahui kehendak daripada Allah. Bagaimana orang melakukan kehendak Allah kalau dia tidak mengerti kehendak Allah? Tidak akan mungkin. Oh, saya orang pelaku firman Allah, tapi dia tidak mengerti, dia tidak mengetahui akan kebenaran Allah itu. Bagaimana bisa? Orang yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan, tentang kebenaran, tentang firman daripada Allah, dari situlah dia terdorong untuk bisa menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang Allah inginkan di dalam kehidupannya. Ingat, ada 10 anak darah. Dikatakan dalam Matius 25, sama-sama mereka sedang menantikan Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Ini suatu contoh yang Yesus sendiri beritahu secara gamblang. Orang yang tidak sekolah pun pasti akan mengerti ini. 10 anak darah, mereka itu bersiap menanti kedatangan daripada pengantin, itulah Yesus Kristus. Mereka diwajibkan membawa pelita, dan pelita itu harus menyala waktu pengantin Kristus itu datang. 10 anak darah ini menggambarkan kita sebagai orang Kristen dari agama apapun. Yang penting dia orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Masing-masing menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dalam Matius 25 itu mereka rupanya terlambat. Mereka menunggu, lalu mereka ketiduran, belum juga datang Tuhan. Tapi tiba-tiba tengah malam ada suara, tengok, pengantin itu datang. Alkitab mengatakan di dalam Matius 24, dalam kitab-kitab Injil lain, dia datang dengan para malaikat, dengan sangkakala berbunyi. Dalam 1 Tesalonika 4, 16 dan 17, 1 Korintus 15 ayat 51 dan seterusnya. Dia datang dengan semarak diiringi oleh tentara-tentara malaikat. Sangkakala dibunyikan. Lalu bangunlah 10 anak darah ini. Mereka harus memasang pelita sebagai persyaratan untuk menyongsong pengantin itu. Tapi pada waktu dipasang hanya 5 yang bisa menyala, yang 5 tidak bisa menyala. Lalu di dalam ayat itu dikatakan, waktu 5 yang bodoh ini memasang pelita tidak bisa menyala. Lalu mereka melihat yang 5 bijaksana
bisa menyala. Apa yang mereka lakukan waktu itu? Mereka bertanya, kenapa kamu bisa menyala, kami tidak? Jawaban yang bijaksana, karena kami membawa buli-buli minyak yang disediakan sebagai bekal. Jadi ada persediaan minyak yang mereka taruh di buli-buli. Pada waktu pelita tidak nyala, mereka ambil buli-buli itu yang berisi minyak, tuangkan ke dalam pelita, dan pelita itu bisa menyala lagi. Tapi yang 5 tidak membawa buli-buli apalagi minyak. Makanya mereka disebut apa? 5 anak darah yang bodoh. Tidak membawa bekal minyak. Cuma ada pelita dan sudah tidak bisa nyala. Percuma kalau pelita tidak nyala, tidak ada gunanya lagi. Makanya mereka itu disebut 5 anak darah yang bodoh. Lalu yang punya minyak 5 anak darah yang bijaksana. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, ini kita memilih. Memilih yang mana? Kita memilih 5 anak darah yang pandai atau 5 anak darah yang bodoh. Kenapa ini yang pandai ini punya bekal? Karena mereka tahu firman dari Tuhan. Mereka tahu akan kebenaran dari Tuhan. Mereka tidak hanya sekedar jadi orang Kristen, tapi mereka cari tahu. Mereka berusaha bagaimana caranya menghadap nanti kalau dia datang pada kali yang kedua. Jangan sampai kehabisan minyak. Maka itulah sebabnya yang 5 yang bijaksana ini, mereka lolos berjumpa dengan pengantin, itulah Yesus Kristus. Lalu yang 5 yang bodoh, entah dari mana mereka mendapatkan minyak. Lalu mereka itu datang di depan pintu, menggedor-gedor pintu, Tuhan bukakanlah kami. Tapi ada jawaban, enyahlah dari hadapanku, aku tidak mengenal kamu. Siapa mereka? Orang Kristen. Bodoh. Makanya kita harus memiliki pengetahuan, bukan cuma belajar matematika, belajar ini itu di dunia ini, lalu belajar tentang Tuhan kita masa bodoh. Tidak. Setiap kali kita dengar firman Allah, kita masukkan di telinga kiri, masukkan ke dalam hati, remakan firman Allah itu. Karena itu nanti akan menjadi bekal nanti menghadapi masa yang sulit menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Supaya kita tetap ada bekal. Kenapa yang 5 bodoh asal-asalan? Yang penting belok, ikut rame saja jadi orang Kristen. Yang penting bisa ibadah, ikut rame. Oh mau Jumat Agung, mau Paskah, mau Natal, ikut rame. Tidak ada pengertian. Buat apa kita di gereja? Buat apa kita berbakti? Yaitu supaya kita memiliki pengetahuan akan Tuhan. Dengan pengetahuan itu, maka kita itu akan mengerti kehendak daripada Allah. Amin. Lalu dalam ayat berikutnya lagi, dan kaya dalam kesungguhan membantu. Kaya dalam kesungguhan membantu. Apa maksudnya ini? Kita sebagai orang percaya, ya kita diwajibkan oleh Tuhan melayani Tuhan. Dalam Yohanes 9 ayat 4, selagi waktu siang wajiblah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari Allah, sebab nanti malam akan datang, kamu tidak akan dapat mengerjakan sesuatu lagi. Kita itu diharuskan oleh Tuhan untuk bekerja, melayani Tuhan dengan talenta kita, dengan kemampuan yang ada pada kita. Oh, bagaimana itu?
bisa kita dengan talenta yang ada pada kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Tenaga kita bisa pakai melayani Tuhan. Ya apalagi waktu kita pakai, kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Banyak sekali. Ya, uang kita, berkat kita, harta kita bisa pakai untuk apa? Untuk ikut melayani, membantu pekerjaan Tuhan. Tidak lama lagi, ini keramik kita di gereja sudah diganti. Oh puji Tuhan. Dengan apa namanya itu? Keramik yang 1 meter. Oh itu. Nah ini membantu dengan tenaga, membantu dengan kemampuan kita, dengan talenta. Oh banyak sekali kerja untuk Tuhan. Dalam Filipi pasal 2, Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan untuk bekerja. Tuhan yang memberikan itu. Tuhan yang memberikan kita sukacita, kemampuan untuk bisa bekerja untuk Tuhan. Dan Alkitab katakan untuk itu lakukanlah pekerjaan Tuhan itu, apakah itu membantu ini, itu dan sebagainya. Lakukanlah itu dengan tidak bersungut-sungut. Lakukanlah itu dengan tidak mencari pujian. Lakukanlah itu dengan baik. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama dari Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita sebagai umat-umatnya, kita terlibat di dalam melayani Tuhan. Kita kaya dalam kesungguhan untuk membantu tenaga, seperti tadi yang sudah diuraikan. Lalu kaya di dalam kasih dan kaya di dalam pelayanan kasih. Melayani Tuhan itu tidak bisa dengan terpaksa. Tidak bisa dengan punya motivasi yang lain. Melayani Tuhan itu harus dengan mengasihi Tuhan. Itu. Kalau kita keluar dari itu, pelayanan kita itu tidak akan baik di hadapan Tuhan. Namanya saja pelayanan kasih. Kita melayani Tuhan harus didasari dengan kasih. Apa sebab? Meskipun pelayanan pekerjaan Tuhan itu berat, meskipun pelayanan pekerjaan Tuhan itu mungkin bagi kita menyita waktu, menyita tenaga, menyita uang harta kita. Tetapi kalau kita lakukan itu dengan kasih, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ya. Sebab kalau kita melayani dengan kasih, apapun yang kita kerjakan, kita tidak menuntut balasan manusia. Kita tidak menuntut balasan pendeta. Oh pendeta, saya sudah melayani, saya sudah bekerja, saya sudah beri ini, saya sudah beri itu. Jadi saya minta gembala pendeta itu harus respect sama saya, harus dihormat kepada saya, harus berikan kedudukan kepada saya. Wow, kalau begitu Tuhan tidak berkenan. Pelayanan kasih itu kenapa kita lakukan? Karena Tuhan lebih dulu telah mengasihi saya dan saudara. Dia yang lebih dulu telah melayani kita habis-habisan, bahkan sampai mati di kayu salib. Pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan kecil dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ini mengajar kepada kita, apapun yang kita berikan oleh Tuhan, diberikan kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan tenaga, dengan talenta, dengan berkat, dengan harta, dengan uang, apapun itu, kita lakukan itu dengan apa? Berdasarkan kasih. Sebab kalau kita lakukan semuanya dengan berdasarkan kasih, apa yang terjadi? Oh, kita penuh dengan damai dan sukacita daripada Allah. Dan setiap pelayanan kita, setiap tindakan dan perbuatan kita, setiap pengorbanan yang kita lakukan dengan kasih,
Bahkan saudara-saudara, kalau saya dapatkan ayat itu di dalam kitab Filipi, ya, dalam kitab Filipi pasal itu suatu persembahan daripada orang-orang Filipi kepada pelayanan daripada Paulus, ya. Di situ dikatakan bahwa jemaat di Filipi ini telah memberi banyak persembahan dalam pelayanan Rasul Paulus. Bayangkan, jemaat Filipi jauh di Eropa Timur. Mereka memberkati orang-orang miskin, janda-janda yang ada di Yerusalem, termasuk juga pelayanan daripada Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus itu mengatakan begini, ya, dalam Filipi 4:17, tetapi yang mengutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu kepada Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ini jemaat Filipi membawa persembahan kepada orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Tapi mereka tidak lupa juga membawa persembahan kepada Rasul Paulus yang melayani Allah. Dan apa yang dikatakan dalam ayat ini, ternyata persembahan mereka itu dikatakan tidak hanya dilihat dari materi yang mereka beri, tetapi hasil, yaitu buah rohani yang mereka lakukan. Setiap perbuatan yang kita lakukan ini, apakah tenaga, waktu, talenta, uang, materi kita, itu akan menjadi buah-buah rohani yang nanti akan kita persembahkan kepada Allah nanti. Jadi tidak sia-sia apa yang kita berikan. Bahkan apa yang diberikan oleh jemaat di Filipi ini mencukupi kehidupan daripada orang-orang miskin. Dan Rasul Paulus lalu disebutkan suatu persembahan yang harum. Saya pikir-pikir, kalau mereka kirim gandum atau kirim makanan lain, mungkin sudah tidak harum. Mungkin karena perjalanan jauh harus melewati kapal berminggu-minggu. Tapi tidak dilihat itu. Bagi Paulus itu persembahan yang harum, karena mereka memberikan dengan tulus hati. Jadi harum persembahan mereka. Bayangkan kalau kita memberikan kepada Tuhan dengan tulus hati, dengan ikhlas kepada Tuhan, persembahan kita itu menjadi harum di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, saya sebutkan suatu korban yang disukai. Atau terjemahan lain, suatu korban yang menyenangkan. Bukan korban yang menjelekkan, bukan korban yang tidak baik, tapi korban yang menyukakan hati, korban yang menyenangkan hati. Wow, hebat sekali. Jadi kalau kita memberi kepada Tuhan, kita lihat, kita tidak memberi kepada manusia, tetapi itu nanti akan menjadi harum di hadapan Tuhan. Itu akan disukai oleh Allah. Lalu yang ketiga dikatakan, dan yang berkenan kepada Allah. Korban yang seperti itu berkenan kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, bagaimanakah kematian dan kebangkitan Tuhan itu membuat kita menjadi kaya di dalam segala hal. Kita diberikan cukup makan, minum, pakai, bahkan mungkin lebih daripada itu. Kita diberikan kekayaan iman, dan terus kita perjuangkan supaya terus kita menjadi kaya betul-betul di dalam iman. Lalu kita itu menjadi kaya dalam perkataan-perkataan Kristus. Kita menjadi kaya dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Kita menjadi kaya apalagi ke dalam kesungguhan di dalam membantu, dan kita menjadi kaya di dalam pelayanan kasih. Ini kekayaan rohani, saudara. Ya, kekayaan rohani. Alkitab tidak hanya bicara kekayaan materi.
Manusia seringkali hanya fokus kepada kekayaan materi, tapi kita sudah lihat ada beberapa jenis kekayaan rohani yang harus kita perjuangkan untuk mendapatkan ini. Oleh kematian dan kebangkitan dari Yesus, kita beroleh akses untuk bisa mendapatkan semuanya ini. Dan kalau kita dapati semuanya ini semua akan menjadi suatu buah-buah yang menyenangkan hati dari Tuhan. Lalu kita akan persembahkan kepada Tuhan pada waktu kita akan nanti berada di dalamnya. Sebab firman Allah berkata di dalam kitab Silasa 4 bahwa dia sulami gambaran gereja Tuhan orang Kristen. Dia datang kepada raja, itulah gambaran Kristus. Dia membawa persembahan buah-buah yang terutama, buah-buah yang baik. Itu di dalam kitab Ulangan juga bilangan, janganlah engkau menghadap Allah dengan tangan yang kosong, dengan tangan yang hampa. Saya dan saudara saya ulangi lagi, kita memiliki akses menjadi kaya di dalam Tuhan, menjadi kaya rohani, yang semuanya itu menjelma menjadi buah-buah rohani. Oh, kita tidak menghadap Tuhan nanti, kita tidak mati dengan tangan yang kosong, tapi kita penuh dengan buah-buah rohani yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan ini semua hasil perjuangan Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Mari kita syukuri. Ini kekayaan ini Allah berikan. Tinggal bagaimana saya dan saudara mempunyai kerinduan, semangat. Saya ingin menjadi kaya ini, kaya itu, seperti yang firman Allah katakan. Tuhan memberkati kita. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Peganglah tanganku, kita berdiri sama-sama. Haleluya. Oh,
selalu dengan Oh, begitu saja ya haleluya. Bapak, melainkan boleh menjadi berkat kekuatan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati juga Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Berkati juga kami semua Tuhan, supaya kami benar-benar menerima firman-Mu ya Bapak, supaya kami semua Tuhan akan mempersiapkan buli-buli kami Tuhan, jangan sampai kehabisan minyak ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya sebentar Tuhan kami mau memberikan korban persembahan. Iring tangan-tangan kami ya Bapak, balas sesuai dengan janji firman-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberi. Haleluya.